Pernah kebayang nggak sih ada perusahaan yang labanya meroket, tapi harga sahamnya kayaknya adem ayem aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama misteri di balik PT Jumbo Cable Company atau yang kodenya JCC. Yuk, kita lihat ada apa sebenarnya di balik angka-angkanya. Nah, ini dia nih teka-teki utamanya. Coba bayangin laba perusahaan ini terbang 101%, tapi harga sahamnya malah lebih murah dari nilai aset bersihnya sendiri. Kok bisa? Inilah anomali yang mau kita coba pecahkan bareng-bareng kali ini. Oke, kita masuk bagian pertama. Di sini kita akan lihat seberapa kontras sih antara kinerja keuangan JECC yang luar biasa dengan harganya di pasar yang kelihatannya murah banget. Lihat deh angka ini. Laba bersihnya itu meroket lebih dari 100% cuma dalam setahun. Ini bukan sekedar naik biasa ya, ini tuh kayak ledakan profitabilitas. Bener-bener gila pertumbuhannya. Tapi anehnya, meskipun labanya meledak, pasar tuh kayaknya belum ngeh. PI rasionya cuma 6,9 kali, terus PBV-nya 0,56 kali. Artinya apa? Artinya Anda bisa beli perusahaan ini dengan harga yang lebih murah daripada total aset bersihnya. Ini nih yang sering disebut saham undervalued. Jadi kalau pasar menilainya kerendahan, pertanyaannya kan, emang harga wajarnya berapa? Di bagian kedua ini, kita bakal coba hitung-hitungan sedikit buat cari tahu nilai aslinya. Eits, sebelum kita ngitung, kita perlu paham satu konsep super penting, margin of safety. Anggap aja ini kayak diskon. Kalau harga wajar sebuah barang itu 10.000, tapi kita bisa beli di harga 5.000, nah diskon 50% itu margin of safety kita. Makin besar diskonnya, makin aman investasi kita. Oke, ini dia momennya. Di satu sisi, kita punya harga pasar sekarang yang bolak-balik di sekitar 1.000-an. Nah, di sisi lain, ada nilai wajar yang seharusnya. Kira-kira berapa ya angkanya? Yuk kita buka kartunya. Kalau kita pakai metode dari bapaknya value investing, Benjamin Graham, kita dapat angka 2099. Wow, angka ini hampir 2 kali lipat dari harga pasarnya sekarang loh. Masih belum yakin? Oke, kita coba cara kedua. Kita bandingin aja sama rata-rata industrinya. Hasilnya tetap tinggi di angka 1.863. Jadi dua metode yang beda ngasih kesimpulan yang sama. Saham ini emang kelihatan murah. Artinya apa sih semua ini? Artinya, dengan harga saat ini, potensi margin of safety atau diskonnya itu bisa lebih dari 90%. Ini tuh kesempatan yang jarang banget kita temuin di pasar saham. Gede banget. Oke, laba besar harga murah, itu emang menarik. Tapi pertanyaannya, bisnisnya beneran sehat gak? Jangan-jangan cuma untung sesaat. Sekarang yuk kita buka kap mesinnya JIC, dan kita lihat fundamental bisnisnya. Dan ternyata fundamentalnya kuat. ROE-nya di atas 14%. Artinya modalnya dipakai buat hasilin untung secara efisien. Utangnya juga masih aman, terkendali, dan yang paling penting, pendapatannya terus tumbuh kuat, naik 24,6%. Ini bukan keberuntungan semusim, ini adalah mesin bisnis yang solid. Kinerja masa lalu sih oke banget, tapi sebagai investor, yang paling penting itu kan kedepannya gimana? Nah, mari kita lihat apa aja sih pendorong atau katalis positif buat JECC di masa yang akan datang. Prospeknya kelihatan menjanjikan banget. Manajemen sendiri mentargetkan pertumbuhan. Mereka juga siapin 70 miliar buat investasi modernisasi pabrik. Artinya, mereka siap nangkep peluang besar dari proyek-proyek infrastruktur digital, kabel bawah laut, sampai permintaan stabil dari sektor listrik. Mereka ada di bisnis yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi, ingat, nggak ada investasi yang tanpa resiko. Biar kita dapat gambaran yang utuh dan seimbang, kita juga wajib ngomongin resikonya. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Nah, ini beberapa resiko utamanya. Pertama, saham ini volatil banget. Harganya bisa naik turun dengan cepat. Kedua, karena ini bukan saham blue chip, likuiditasnya lebih rendah. Jadi nggak segampang itu buat jual beli dalam jumlah besar. Terakhir, bisnisnya ini sangat bergantung sama harga komoditas kayak tembaga dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi, penting banget buat kita punya ekspektasi yang pas. Jangan berharap dapat dividen gede dari saham ini ya. Pesona utamanya JYCC itu ada di potensi kenaikan harganya ketika pasar nanti akhirnya sadar sama nilainya. Ini tuh investasi buat pertumbuhan modal, bukan buat cari pendapatan rutin.
Oke, kita udah lihat dari semua sisi nih. Kinerjanya, valuasinya, prospeknya, sampai risikonya. Terus gimana cara kita merangkum ini semua jadi sebuah strategi? Yuk, kita tarik kesimpulan akhirnya. Berdasarkan analisis kita tadi, ini salah satu strategi yang bisa dipertimbangkan. Mulai kumpulin saham ini secara bertahap, terutama kalau harganya di bawah 1.100. Kenapa? Karena itu di bawah nilai bukunya. Pakai metode nyicil atau dollar cost averaging aja buat ngurangin resiko dari harganya suka naik turun. Target jual jangka menengahnya bisa di sekitar 1.600 sampai 1.800 pas pasar mulai melirik nilai aslinya. Jadi, kalau mau diringkas dalam satu kalimat aja, JECC ini adalah sebuah roket pertumbuhan yang dijual dengan harga diskon besar. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Potensinya gede, risikonya juga jelas. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada nilai di sini, tapi kapan pasar akan menemukannya. Terima kasih sudah menyimak analisis kali ini.